Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Sobat Harjo semua. Salam sehat semuanya, salam sejahtera, salam Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Eh, Pada siang hari ini kita akan bincang-bincang panjang lebar dalam talk show Ruwatan Bangsa di Era Pandemi. Acara ini terselenggara atas kerjasama Paniraja Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Satgas COVID Republik Indonesia, dan Harian Jogja. Nah, bahasan kali ini agak berbeda dengan bahasan-bahasan biasanya. Eh, Makanya narasumber yang menjadi bintang di talk show siang ini juga eh, para seniman-seniman dan budayawan telah hadir di room eh, kita ini. Ada Ki Suseno Aji, dalang ruwatan dari Bumi Handayani, Gunung Kidul. Kemudian ada budayawan dan seniman Yogyakarta, Ki Joko Santosa. Selamat siang, Pak Suseno Aji dan Ki Joko Santosa. Selamat siang, Selamat Mas siang, Putut. Pak Ton. Sehat-sehat, nggih. Sehat, Pangestu. Alhamdulillah. Nggih. Dan ada satu lagi, Ki Wahyana. Ini bukan wasit di Olimpiade ya, karena panggilannya Pak Giri. Ki Wahyana Nggih, nggih. Giri Mawacipta. Beliau adalah seniman teater dari kota Yogyakarta, tinggal di Taman Siswa ya Pak. Betul ya Pak Giri? Betul, Ya. betul, betul. Nah, sebelum kita masuk ke narasumber, saya mungkin akan memberikan pengantar sedikit bahwa eh, talk show ini perlu diadakan karena salah satunya adalah kalau kita mendengar kata ruwatan, kita sepertinya sebagian dari kita, mungkin di generasi-generasi milenial, itu menganggap sesuatu hal yang asing dan mungkin belum pernah mereka lihat atau alami gitu. Beda dengan ritual-ritual lain yang sangat jamak dilakukan di tradisi Jawa terutama, seperti misalnya Tedak Siten, terus kemudian mitoni, itu mungkin mereka lebih sering mendengar dan lebih sering bahkan bisa mereka generasi milenial ini melihat langsung atau kemudian mengalami langsung ritual-ritualnya. Tapi kalau untuk ruwatan ini memang spesial dan lebih spesial lagi karena tema kali ini adalah ruwatan bangsa. Karena kalau kita membahas ruwatan, pastinya terutama di masyarakat perkotaan ini akan di generasi milenial akan agak jauh begitu. Cuma kita mengadakan talk show ini agar ruwatan kembali lebih dekat dan lebih lebih populer lagi, familiar lagi, selain beberapa seremonial dan tahapan-tahapan tradisi yang biasa dijalani oleh eh, khususnya di Jawa ya. Kita masih mengenal ada wiwitan, ada mitoni, ada banyak hal ya. Kalau Nis Mulder itu berpendapat bahwa suku bangsa Jawa ini mempunyai sifat seremonial. Jadi mungkin ini bagian dari itu ya. Dari hampir setiap peristiwa penting itu ada seremoninya. Baik itu yang bersifat keagamaan ataupun kepercayaan. Misalnya saja ketika masih dalam kandungan itu eh, sudah ada ritualnya gitu. Begitu belum dilahirkan itu masyarakat Jawa itu sudah ada ritualnya. Kemudian ada selapanan, acara kelahiran dulu baru selapanan, kemudian ada tedak siten, ada khitanan, ada perkawinan, nanti ada acara-acara yang berhubungan dengan hari-hari tertentu seperti sawalan, selikuran, besaran, suran, saparan, dan segala macam untuk sektor bahkan pertanian pun ada upacara wiwit, tandur, entas-entas, metik, bersih desa dan lain sebagainya. Nah, eh, ini acara ritual yang sering dilakukan seperti ini. Tapi kalau ruwatan ini memang bagi sebagian masyarakat Jawa, mungkin terutama di perkotaan itu sudah jarang dilakukan. Nah, eh, nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang sudah hadir di sini. Mungkin saya mulai dari Ki Joko Santosa ya, untuk
menjelaskan apa eh, apa sih ruwatan itu bedanya dengan ritual-ritual lain dan seremoni lain yang dijalani oleh manusia Jawa gitu. Dari yang tadi saya mungkin kalau keliru saya dikoreksi ya. Sejak lahir pun mereka sudah menjalani ritual-ritual dan seremoni begitu. Jadi apa sih ritual itu dan apa pentingnya untuk masyarakat manusia Jawa gitu. Mungkin dimulai dari situ, Ki Joko silahkan. Jadi, matur suwun, sugeng siang Mas Popon, sugeng siang Mas Seno Aji, sugeng siang Mas Giri. Terus niki agem bahasa Indonesia apa bahasa Jawa niki? Bahasa Indonesia aja Pak Joko Oh, Santoso. Audiens kita mungkin lintas suku. oh ya. Ya, ya. Jadi ada beberapa hal yang eh, mungkin bisa saya ceritakan, dan ini bukan yang pada wilayahnya Wayang. Karena kalau nanti masuk wilayah Wayang itu domainnya Mas Seno sebagai dalang ruwat. Jadi pertama-tama bahwa ruwatan itu berangkat dari tradisi lisan. Dimulai dari mulut ke mulut dan sebagainya, sampai kemudian ruwatan ini tadi lalu menjadi prosesi. Itu yang pertama. Artinya bahwa ruwatan dimulai dari tradisi lisan. Kemudian yang kedua yang perlu saya tekankan di sini bahwa kadang ada salah kaprah bahwa ruwatan dianggap mungkin musyrik atau bagaimana kan begitu. Padahal sesungguhnya ruwatan ini bukan persoalan teologi, tapi ini adalah sosial budaya. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Begitu juga dalam prosesi ruwatan, di pewayangan muncul Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Siwa, Dewi Uma, dan sebagainya. Tapi ini beda. Ini beda dengan dewa dalam agama Hindu. Sehingga dalang memosisikan Bathara Guru, kemudian Dewa Wisnu dan sebagainya, itu dengan kasta yang tidak lebih tinggi daripada para kesatria lainnya. Artinya bahwa di sini sekali lagi menunjukkan bahwa yang paling penting itu ini, bahwa ruwatan tidak ada kaitan sama sekali dengan teologi. Itu. Kemudian bahwa kenapa dilakukan ruwatan, karena di sini bahwa itu untuk menghilangkan Sukerto. Sukerto itu sendiri dibagi menjadi dua. Itu pertama Sukerto yang asali. Jadi orang begitu lahir memang sudah menjadi Sukerto. Itu misalkan anak ontang-anting, anak unting-unting, gedono-gedini, gedini-gedono, sendang apit pancuran, pancuran apit sendang, pendowo pilipil, dan sebagainya. Ini artinya itu asal. Jadi
begitu lahir memang sudah lahir sebagai manusia Sukerto. Tapi ada yang bukan asali, tapi yang melanggar wewaler. Misalkan seorang perempuan duduk di depan pintu, misalnya seperti itu. Meskipun dia bukan termasuk yang gedini gedono atau sendang ngapit pancuran dan sebagainya, tapi karena melanggar wewaler, artinya bahwa dia juga menjadi Sukerto. Nah, kalau Sukerto seperti ini, maka ya bagi yang percaya dilakukanlah ruwatan untuk sebagai cleaner untuk menghilangkan Sukerto ini. Kemudian Sukerto itu sendiri dibagi menjadi beberapa. Ada Sukerto untuk menghilangkan bagi manusia, itu manusia Sukerto. Ada juga ruwatan untuk misalkan mobil atau motor dan sebagainya yang sering tabrakan. Karena itu dianggap sebagai logam Sukerto. Kemudian juga bisa untuk membersihkan rumah dari gangguan-gangguan dan sebagainya. Itu namanya papan Sukerto. Nah, menurut saya memang Indonesia ini sekarang juga termasuk negeri Sukerto, sehingga sebetulnya perlu diruat. Nah, kenapa Indonesia bisa menjadi negeri Sukerto? Ya, semua kejadian itu kan tidak mungkin berdiri sendiri, saling berkait kan begitu. Misalnya kenapa kok timbul banjir, kan bukan kok banjir itu berdiri sendiri, tapi karena pohon-pohon di hutan ditebang kan begitu. Kenapa terjadi perubahan iklim? Karena efek rumah kaca. Nah, di sini juga sama. Kenapa Indonesia menjadi negeri Sukerto? Ya tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada kaitan dengan sosial, budaya, termasuk politik. Sementara itu dulu, Mas Popon, monggo bisa dilanjut. Ya, menarik sekali ini tadi. Jadi kita sebaiknya memisahkan bahwa apa yang kita bahas di siang hari ini bukan bahasan teologi ya, tapi saya akan dari tadi saya mencatat bahwa itu salah satu ritual untuk membuang kesialan atau dosa asal gitu yang sudah melekat pada manusia, bisa melekat pada papan, bisa melekat pada benda logam gitu, dan bisa melekat pada sebuah tindakan. Tadi Pak Joko sudah menjelaskan tindakan misalnya penebangan pohon itu kan sebuah tindakan yang mungkin bisa menjadi cikal bakal adanya Soekarto untuk bangsa ini. Nah, kalau dihubungkan dengan membuang kesialan atau membuang apa halangan-halangan dalam hidup itu ada tradisi sebenarnya ru'yah ya Pak ya, membuang ru'yah itu. Jadi Ya. di banyak banyak keyakinan tradisi semacam ruat ini sebenarnya ada. Jadi sebenarnya tidak perlu diperdebatkan secara teologis. Dan ini karena kita ngomongin ruatan bangsa ya, sebenarnya ini dari dulu ada nggak sih ruatan bangsa ini, atau dulu ruatan itu hanya memang terbatas pada tadi Soekarto yang muncul pada diri pribadi seseorang saja gitu, dari dosa asal tadi, Soekarto yang sudah bawaan ya, dan kemudian Soekarto karena tindakan manusianya, tapi kalau ini kan kemudian ada ruatan untuk bangsa gitu. Nah, ini apakah memang pernah dilakukan dalam kesejarahan gitu, misalnya di era Demak ya, kalau kita lihat di era Demak, karena ini juga berkembang sejak zaman Sunan Kalijaga, yang sampai sekarang tradisi ruatan ini di Demak masih dilestarikan dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, mungkin bisa menyambung yang tadi Pak Joko, silakan. Jadi, betul itu bahwa kembali tadi ruwatan itu adalah dimulai dengan tradisi lisan. Tradisi lisan pada era Wali Songo.
Nah, pada zaman-zaman Demak, Pajang, bahkan sampai Mataram baru, memang kalau itu dianggap sebagai sebuah tanda kutip sebuah negara, memang sudah dilakukan ruwat nagari kan. Nah, cuma sekarang masalahnya kan bahwa Indonesia sudah bukan imperium, tapi kan sebagai republik. Nah, di sini apakah bisa menyamakan platform bahwa tadi yang penting penekanan bahwa sekali lagi ini bukan persoalan teologi. Ini loh yang paling penting itu. Bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada banyak pihak bahwa ruwatan adalah budaya. Tidak ada kaitan dengan teologi. Bahkan yang dimaksud dengan kahyangan misalnya. Kahyangan itu digambarkan sebagai ono padang dudu padange rino, ono peteng dudu petenge wengi. Artinya bahwa pada kahyangan ini adalah zona yang tanpa ruang dan waktu. Kahyangan ini suasana yang tanpa subjek, tanpa objek, tapi bukan nihil. Mungkin kita ingat itu dari Rangga Warsita yang mengatakan bahwa suwung sejatining isi. Nah, jadi sekali lagi bahwa kalau kita melakukan ruwatan ini dalam konteks nguri-nguri kebudayaan, khususnya kebudayaan Jawi. Jadi tidak ada berkait sama sekali dengan agama apapun. Maka memang sebaiknya kan juga kita pernah lihat mural bahwa Indonesia sedang sakit kan begitu. Artinya bahwa di sini kalau negara kita ini menjadi negara Soekarno, ya alangkah baiknya kalau bisa dilakukan ruwat nagari itu tadi. Mengatakan Mas Popon. Pak Joko, menarik sekali soal istilah meruat negari ini. Ini apakah semacam bisa dikatakan mengirim doa ya? Dari mantra-mantra dari tadi tradisi lisan betul ya Pak ya? Yeah. Untuk mengucap mantra ini, apakah mantra ini bisa dianggap sebagai doa gitu, harapan, kemudian untuk memohon kepada yang kuasa juga untuk kemudian menghilangkan segala rintangan-rintangan yang dihadapi bangsa ini. Apakah bisa dikatakan seperti itu juga, Pak? Iya, Mas Popon, sama itu. Artinya bahwa mantra, kebetulan saya menganggit itu mantra misalnya dadap asrep misalnya semacam itu. Ini sebetulnya sama dengan doa, sama juga dengan tembangnya Sunan Kalijogo rumeksa ing wengi. Intinya bahwa doa itu kan adalah harapan juga. Intinya mantra itu ya doa tadi, doa untuk perbaikan-perbaikan. Menarik sekali nih. Jadi ini semacam doa dengan ritual yang sudah menjadi tradisi dan menjadi budaya. Dan ini yang talkshow ini bagaimana kita bisa menguri-nguri ini gitu. Kalau kondisi di daerah istimewa Yogyakarta ya sebagai turunan dari tadi kalau kita bicara soal tradisi ruwatan artinya ada turunan dari Wali Songo, kemudian Kerajaan Demak, Pajang dan kemudian sampai ke Mataram Islam gitu.
apakah kondisi ini masih tetap lestari sampai hari ini? Kalau kita bicara soal kekinian, apakah hari ini masih banyak masyarakat di Jogja, masyarakat Jawa di Jogja yang masih melangsungkan tradisi ini? Kalau kita lihat kan ruatan ini ubur rampenya banyak gitu Pak. Biayanya tinggi, harus ada pertunjukan wayang kalau tidak salah. Makanya kita menghadirkan Ki Suseno di sini, yang itu tidak bisa ditopang dengan biaya yang sedikit gitu. Jadi orang mau ruatan ini masih mikir-mikir. Kalau kedak siten atau selapanan itu masih mikir sekali gitulah ya. Nah, mungkin begitu Pak. Apakah karena ini juga rentetan syarat untuk ruatan ini begitu banyaknya dan biaya tinggi ini, kemudian tradisi ini lama-lama juga tidak begitu terlestarikan gitu. Ya, dua-duanya itu Mas Popon. Pertama bahwa kita memang prihatin kalau yang namanya anak-anak muda milenial, jangankan tentang ruatan, tentang lakon Murwokolo, tentang dalang Kondo Buwono, tentang mantra dan sebagainya. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya sederhana saja lah, itu tentang permainan bentik, dakon, itu anak-anak kan anak-anak muda sudah nggak tahu dan mungkin sudah tidak minat kan gitu. Pertama, yang kedua, kalau soal biaya, saya masih ingat ketika dulu Puro Pakualaman itu mengadakan ruatan, itu memang dengan biaya luar biasa itu, karena yang tidak hanya soal sesaji, tapi juga hewan-hewan kan lengkap itu. Nah, tapi ini bisa disiasati, misalnya begini, kalau wayang itu kan ada wayang ringkes, kan ada semacam itu. Nah, di sini sebenarnya prosesi ruatan itu sendiri pun dan sesajinya bisa tidak harus bisa memenuhi unsur ruatan, tapi tidak harus yang spektakuler, misalkan dengan kalau yang harusnya itu kan hewan aja kan banyak sekali, jadi ayam, kemudian burung dara, lele, angsa, sampai yang lain-lain. Maka itu dulu ketika di Puro Pakualaman itu bisa biayanya bisa sampai ratusan juta ini. Ya. Kalau sekarang sebenarnya bisa diringkes, toh tetap juga dengan biaya yang tetap ya juga puluhan juta kan, tapi tidak sampai miliaran. Ya. Tapi yang lebih lagi bahwa anak-anak muda sudah mungkin mereka tidak tahu juga dan mungkin tidak minat itu. Maka ini pentingnya talkshow Harian Jogja karena ini Mas Popon. Ya, terima kasih Pak Joko Santosa. Mungkin saya akan geser ke Ki Susena ya. Ki Susena kalau kita ngomongin ruatan pasti harus ada pertunjukan, dan selama ini pertunjukan yang digunakan adalah wayang. Apakah ini harus tadi kalau disampaikan oleh Pak Joko bisa diringkes gitu? Apakah ini secara istilahnya secara kekuatan ritualnya ya itu tidak berkurang? Kalau begitu artinya ruatan ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat kekinian gitu. Kalau dulu ruatan mungkin harus panjang gitu, wayangnya juga sampai berjam-jam, gini kita bisa mungkin diringkas, paling ringkas berapa gitu. Karena pertunjukan itu kalau terlalu lama juga, apalagi wayang ya, untuk saat ini di era milenial kalau terlalu lama gitu kan juga mereka dengan bahasa yang digunakan juga tidak terlalu familiar, itu kan akan apa untuk menyaksikannya selama semalam itu kan juga agak sulit gitu. Nah ini mungkin khususnya bisa menjelaskan apakah ini memungkinkan untuk dimodifikasi ataukah harus wayang gitu.
untuk ruwatan ini. Silakan Ki Suseno. Terima kasih Mas Popon. Seperti yang disampaikan oleh Mas Joko Santoso tadi, bahwa ruwatan itu juga berubah dari mulai pra-Hindu. Bahkan menurut Subali Dinata bahwa ruwatan itu mulai dilakukan oleh masyarakat Jawa kuno. Kemudian waktu itu untuk meruat dewa yang menjadi hewan atau dewa yang menjadi binatang agar disucikan, diharmoni lagi, kemudian kembali menjadi dewa. Jadi ruat itu pada intinya seperti yang disampaikan Mas Joko, bahwa ruatan itu adalah ruat itu dari ruwet renteng. Ruwet renteng itu adalah problem yang menggunung seperti benang kusut. Hidup ini selalu berubah, jadi sangat dimungkinkan bahwa upacara ritual ruat ini akan berubah. Perubahan itu bisa berubah masalah perubahan teknis, perubahan masalah perubahan sosial, juga perubahan pendidikan, Mas. Bahwa misalnya perubahan teknis pada zaman bisa lebih luas karena biaya yang menggunung, yang membengkak bisa hanya tampilkan. Bahkan sekarang ini ruat yang hanya menampilkan tokoh utama dan Bathara. Di samping perubahan teknik tentang jumlah wayang yang dipadatkan. Zaman dulu ruwatan itu dari 8 adegan kemudian menjadi 4, bahkan sekarang menjadi 2 adegan. Zaman dulu dari waktu tentang teknis lagi, ruwatan itu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 17 sore. Suaranya hilang. Sekarang halo? Ya. Halo? Yes, bisa jelas? Ya. Oh ya. Yang dulu itu gamelan itu lengkap 1-2 pangkon, sekarang cukup dengan gender atau bahkan ada teman dalang ruat itu tanpa iringan. Termasuk sajen seperti yang disampaikan oleh Mas Joko tadi. Ratusan sajen yang harusnya dilengkapi sehingga ratusan juta mesti dikeluarkan, sekarang hanya bisa diambil yang pokok-pokok saja, Mas. Di samping itu pada perubahan sosial, bahwa zaman digital, modernisasi ini berpengaruh terhadap ritual ruat yang kita bahas ini. Kemudian memudarnya penerapan estetika filsafati bersama kehidupan kontemplatif. Zaman dulu ruatan dilaksanakan sangat sakral. Kemudian yang ketiga, perubahan pendidikan. Zaman dulu dalang dan seniman itu belajar dengan cara nyantri ke dalang. Berbulan-bulan bahkan Halo. Sepertinya sinyalnya tidak stabil ya dari Ki Suseno ya. Ki? Halo? Halo Ki? Susu sih Mas. Susu. Ya ini agaknya terputus-putus Pak Ki Suseno, tapi saya sudah menangkap bahwa
untuk pertunjukan wayang sekalipun itu ada modifikasi-modifikasi yang memungkinkan untuk dilakukan dalam tradisi ruwatan ini agar tidak memakan biaya yang sangat tinggi. Jadi saya kira penjelasan dari Ki Suseno tadi sudah cukup menjawab pertanyaan tadi ya. Cuma begini, Ki Suseno, wayang itu bagaimanapun tetap membutuhkan personel yang banyak ya, pengerawitnya, kemudian ada sinden dan dalang sendiri, dan itu untuk seniman-seniman wayang ini kan juga honornya tidak sedikit gitu. Jadi ada nggak yang paling simpel begitu untuk wayangan ruwatan itu yang memungkinkan gitu. Jadi misalnya pengerawitnya bisa diringkas jadi hanya berapa personel gitu untuk kebutuhan tetap bisa menjalankan ruwatan tanpa harus tadi itu dengan tata cara yang selama ini atau yang dulu-dulu sudah dilakukan dengan banyak biaya tadi. Tadi sebenarnya sudah kami sampaikan, tapi karena mungkin sinyalnya sehingga terputus-putus. Bahwa yang berubah itu tidak hanya tentang sajen, tentang waktu, yang dulu pertunjukan wayang harus 8 jam, sekarang 3 jam, 1 jam, bahkan sekarang 25 menit. Kemudian sangat mungkin apa yang disampaikan oleh Mas Popon tadi, bahwa pengerawit itu dikurangi. Bahkan sekarang ada yang teman dalang itu dalam meruat itu cukup dengan 1 yogo, karena hanya tersedia atau disediakan 1 gender. Bahkan ada ruatan yang celimen, yaitu ruat privat yang tanpa gender, tanpa iringan. Wayangnya pun hanya 3. Kemudian sajen itu diwakili oleh beberapa bentuk sajen. Ada polok kependem, polok kasimpar, polok gumandul, diwakili satu-satu, sehingga sudah lengkap, tapi hanya perwakilan sajennya. Tadi disampaikan oleh Mas Joko bahwa ruwatan ini, Mas Popon tadi juga menanyakan bahwa apakah sekarang masih ada banyak milenial di era milenial ini yang ikut ruwatan. Ada, meskipun berkurang. Setiap suro atau bahkan sering kami masih menerima job ruwatan. Dan ini menarik karena yang ikut ruwatan zaman dulu itu adalah orang-orang masyarakat sosial ekonominya atau orang-orang kecil. Tapi sekarang ini yang ikut ruwatan justru orang-orang yang berpendidikan, yang S1, S2. Bahkan kami baru saja meruat orang yang berpendidikan S3. Bahkan dari Singapura bulan Suro, 1 Suro kemarin kami juga masih melakukan, tidak terbatas hanya orang Jawa. Ini memang ada perubahan-perubahan baik teknik, sosial maupun perubahan pendidikan. Nah, perubahan pendidikan ini karena tadi putus, saya ulangi ya Mas Popon, bahwa zaman dulu dalang dan seniman itu belajar dengan cara nyantrik ke seorang dalang senior berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, sekarang berubah, tidak ada lagi yang nyantri. Karena apa? Sudah ada lembaga pendidikan seperti SMK, ASTI, ISI dan sebagainya. Dan lembaga pendidikan ini mampu mengembangkan kawasan kognitif, afektif maupun psikomotor, dan secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi tingkah lakunya, sikap seniman, dalang ruwat, sehingga menimbulkan perubahan dalam penyajian wayang ruwatan, Mas. Ada perbedaan di masyarakat itu, ada perbedaan antara terah dalang dan yang bukan terah dalang, Mas. Oh ya. Ada yang berpendapat bahwa yang boleh melaksanakan ruwatan itu hanyalah keturunan Kiai Panjang Mas, sampai ke angkatan buyut, angkatan keturunan cucu sampai turunan ke-7. Sebaliknya, bagi dalang ruwat yang bukan turunan Kiai Panjang Mas, kemudian menggunakan cara lain, seolah-olah melepaskan diri dari kelompok dalang terah Panjang Mas ini, dan mengidentifikasi diri sebagai dalang yang
cukup mumpuni, mempunyai kemampuan mengeruat sehingga melahirkan bentuk ruwatan yang lain dengan versi ruwatan panjang mas. Ruwatan ini masih lestari mas, kami masih sering melakukan. Dan aneh ada fenomena baru bahwa yang melakukan itu justru orang-orang berpendidikan dan mempunyai status sosial yang tinggi. Itu mas Popon. Terima kasih sekali. Jadi ada pergeseran-pergeseran di setiap zaman ya untuk tradisi ruwatan ini. Dulu yang ruwatan dikenal bahwa ini diikuti oleh, mohon maaf tadi, masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan juga rendah. Sekarang sudah malah justru tadi ada peserta yang di Suro kemarin, ruwatan Suro kemarin, itu S3 ya Pak ya. Artinya bisa jadi ini kesadaran tradisi, pelestarian tradisi, bisa jadi memang ini akhirnya kembali ke asal gitu. Jadi ada tren untuk kembali ke pelestarian tradisi, terus back to nature gitu, atau kembali ke tradisi-tradisi leluhur begitu. Terus kemudian kita mungkin geser ke Pak Giri ya, soal tadi bahwa dimungkinkannya modifikasi-modifikasi dan pembaruan-pembaruan. Kalau kita bicara ruwatan, artinya kita harus bicara bagaimana ruwatan ini bisa lestari hingga ke generasi-generasi penerus yang saat ini kita bisa katakan adalah generasi milenial. Yang secara seni yang mereka sukai, itu pastinya berbeda dengan kesenian-kesenian yang disukai oleh kalangan-kalangan bisa dikatakan generasi baby boomers ke atas ya, kalau masih gesang gitu. Nah, kalau untuk saat ini di tengah masyarakat yang pelaku-pelaku seni pun yang kebanyakan adalah era milenial dan juga penikmat seni yang dari era milenial, itu menurut Pak Giri itu modifikasi seperti apa yang mungkin dilakukan? Tadi sudah ada aliran bahwa dalang tidak harus keturunan Ki Panjang gitu, Ki Panjang Mas. Panjang mas. Ya, jadi ada sebagian aliran yang ruwatan tidak harus keturunan Ki Panjang Mas, dan itu tetap diakui oleh sebagian masyarakat yang mempercayai ruwatan gitu, dan itu tidak masalah. Nah, kemudian untuk kesenian yang lain ya, agar ini lebih membumi, ini lebih masuk ke selera anak milenial. Kalau menurut Ki Giri itu harus seperti apa pengembangannya? Atau mungkinkah ruwatan ini disela dengan pertunjukan lain yang kekinian seperti misalnya pertunjukan musik EDM gitu. Misalnya ini Ki Giri ya. Atau harus seni-seni tertentu yang bisa digabungkan di ruwatan ini. Silakan Ki Giri. Suaranya belum masuk Ki Giri. Belum ada suaranya Ki Giri. Mungkin tidak pakai ini dulu Pak Ki Giri. Dilepas kabelnya saja. Ya. Sudah masuk. Masuk. 1, ya. 2, 3. Sudah dengaran, Ki? Ya. Baik. Bentar. Oke, terdengar ya? Ya, sudah. Jadi kok hilang lagi nih Ki Giri? Suaranya hilang lagi nih Ki Giri. Ya. Belum terdengar. Halo. Halo, 1, 2, 3. Ya, sudah. Begitu lebih jelas Ki Giri. Oke, tadi asik malah hilang. Ya. Oke, baik. Jadi begini Mas Popon, tidak bisa dipungkiri bahwa ruwatan atau kesenian tradisi yang lain pasti akan ada perubahan, ada pergeseran.
saya meyakini bahwa tidak ada satu pakem dalam satu kesenian. Apa yang kita nikmati sekarang, ruatan yang Murwokolo yang biasa saya nonton di pendopo Taman Siswa itu misalnya, itu juga bagian dari pemberontakan bentuk ruatan sebelumnya. Saya yakin itu. Jadi tidak ada satu yang berhenti di situ. Ada satu pergerakan. Artinya kalau teman-teman anak-anak muda kemudian nanti membuat satu bentuk ruatan versi mereka, ya tidak bisa kita pungkiri lagi, itu sah-sah saja. Seperti Mas Seno tadi bilang bahwa ternyata bisa diringkaskan, diperpendek, tapi intinya tetap tidak hilang gitu. Sangat mungkin, dan sangat mungkin juga bahwa nanti anak-anak muda itu bikin ruatan dengan musik rock. Sebagaimana kalau kita dengar, kita lihat sekarang teman-teman bisa menikmati dalangnya Seno, dalangnya itu juga bagian dari upaya teman-teman membuat satu kreasi agar kesenian itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati anak muda. Saya bersama teman-teman dulu bikin wayang 3 layar, 4 layar, kemudian menyampurkan wayang dengan musik, dalangnya, sindanya berdiri dan sebagainya, itu adalah bagian dari agar anak muda mencintai wayang. Ruatan ini bukan sesuatu yang sakral menurut saya, meskipun doanya sakral, teks-teks mantranya sakral, tapi konteks pertunjukannya harus bisa dinikmati dengan indah. Di Taman Siswa kita yakini satu kepercayaan bahwa kreasi hak generasi. Kemudian kebudayaan itu adalah trikon ya istilahnya, konsentris, konsisten, konvergen. Suatu bisa bergerak terus, tetapi dia tetap berpijak pada akarnya. Bagaimana ruhnya tidak boleh hilang. Jadi sangat mungkin ada satu pertunjukan yang sangat, pertunjukan ruatan yang begitu indah, itu sangat mungkin nanti. Yang ketika generasi kita menjadi terbelalak, kok jadi seperti itu, ruatan itu sangat mungkin. Itu, Mas. Ya, Pak Giri, kalau kita bicara ruatan, di sini kita batasi mungkin ke Murwakala ya, cerita atau Murwakala atau yang berbasis wayang. Bisa nggak sih ruatan itu tidak berbasis wayang gitu? Maksudnya ceritanya mungkin Murwakala, tapi pertunjukannya barangkali teater begitu. Bisa tidak seperti itu, Giri? Gimana, Mas? Putus? Ya, jadi kan kalau identiknya ruatan adalah wayang ya, pertunjukan seni yang ada di situ. Bisa nggak, memungkinkan nggak cerita Murwakala itu dalam bentuk teater gitu, dipertunjukkan dalam bentuk teater bukan dalam bentuk wayang begitu. Atau mungkin pertunjukan yang lain begitu. Iya, sangat mungkin Mas Popon. Artinya memindah kelir wayang itu dalam satu konteks panggung prosenium itu sangat mungkin. Sosok person-person misalnya ada Dalang Gondobuwono, kemudian ada Murwokolonya, Bedorokolonya, itu dibentukkan dalam satu panggung di tunjukkan teater, sangat mungkin. Dan inti ruatannya bukan pada itu kan, inti ruatannya pada teks mantranya. Ya. Ketika untuk menarik sesuatu kemudian menggiring orang-orang yang untuk datang dan sebagainya, itu digunakan dengan media kesenian lain sangat mungkin. Jadi tidak ada salahnya, saya kira. Barangkali ketika ada pertunjukan seperti itu, pasti nanti ada 1-2 seniman senior yang menghubungi pakem tadi akan berteriak, tidak seperti itu gitu. Namun sebenarnya kan mereka juga tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan sekarang itu juga bagian dari pemberontakan kesenian sebelumnya. Ya. Jadi kalau bagi saya sah-sah saja. Oke, jadi ini dinamisnya kesenian tradisional sebenarnya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi pasti itu ada polemik yang bakal muncul ketika ada modifikasi pada kesenian tradisional, bagi yang diyakini sakral ya, Giri ya. Tapi setidaknya kalau kita mau merawat budaya ruatan, itu hal-hal semacam ini masih memungkinkan, karena mungkin saya kembali ke Ki Suseno. Dalam ruatan ini yang paling penting selain cerita Murwakala itu elemen dasarnya itu apakah betul mantranya saja gitu. Jadi ketika sudah sampai ke mantra itu adalah bahwa itu sudah tergugurkan ruatannya gitu.
Mungkin nanti Pak Joko juga bisa. Mas Popon, bahwa mantra itu afirmasi khusus yang disusun dengan huruf-huruf tertentu sehingga waktu diucapkan ada konsonan, huruf hidup, huruf mati yang mengeluarkan getaran khusus. Sehingga waktu mantra itu dibaca akan merubah kepadatan atmosfer. Dan ini seringkali terjadi. Kami bersama Mas Joko Santoso berkolaborasi. Tatkala Mas Joko melafalkan atau membaca mantra, atmosfer di sekitaran lokasi ruatan akan berubah. Sehingga suasananya pun akan berubah. Ini menandakan bahwa mantra itu memegang peranan penting dan juga siapa yang mengucapkannya dengan konsonan dan ucapan vokal yang benar. Ini sangat krusial dalam hal ruatan. Mantra itu tidak dengan mudah kemudian diadakan perubahan-perubahan meskipun dalam prakteknya jumlah mantra yang dibaca zaman dulu banyak sekali, sekarang ini berubah, dikurangi karena pemadatan waktu. Ada yang hanya 8 mantra, bahkan ada yang 3 mantra, diambil yang paling penting, inti dari mantra ruatan itu, Mas. Bahwa memang benar, ruatan ini bisa berubah. Bahkan dalam hal anak Soekerto sendiri, menurut Serat Centini menyebut ada 19 wong Soekerto. Tapi berbeda dengan Serat Sibulang yang ada pada Serat Suluk Tambang Raras, disebutkan bahwa wong Soekerto itu hanya ada 12. Berbeda lagi dengan Serat Murwokolo. Anak Soekerto jumlahnya menjadi 147 jenis. Sehingga hampir semua orang yang ada di dunia ini termasuk wong Soekerto. Kemudian pada Serat Pustaka Purwo ada 136 jenis. Ada lagi pada Serat Kolowerdi, Pepanceni Bathara Kala atau yang dimakan Bathara Kala itu disebut dalam Serat Purwokondo Tuwin Pustaka itu ada 36 jenis. Dari segi anak Soekerto saja memang ada berbeda-beda. Tapi dari yang 12, yang 19, dan yang 60 ataupun yang 36 ini sudah tercakup dari yang ada di Serat Murwokolo yang 147 jenis tadi. Ini sangat sangat bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, Mas. Ya, Isu Seno, kalau tadi dari beberapa serat tadi, kayaknya Suluk Tembang Raras paling baru ya, Isu Seno ya? Iya. Di antara Ini tadi urutannya. Suluk Tembang Raras yang kalau salah ya, saya agak sedikit lupa, itu awal mula dari Serat Centini bahkan, sebelum Centini kalau nggak salah. Artinya itu setelah Serat Murwakala ya, itu terbit. Iya. Betul. Dari periodenya. Artinya ada modifikasi dari 146 ya kalau tidak salah tadi sampai hanya 12 Soekartanya. Jadi artinya dari Soekarto yang harus dirawat pun bisa menyusut begitu menurut Serat Tembang Raras di Suluk Tembang Raras dari bagian Serat Centini ya. Bahkan begini, Mas. Maaf ya, Mas. Bahkan begini. Sekarang ini kan ruat itu seperti yang disebut oleh Mas Joko, ada ruat Soekerto, ada ruat bumi atau patok bumi yang tadi disebutkan, itu juga ruat negari. Ruat bumi itu termasuk ruat gendering bumi. Gendering bumi itu tanah yang dianggap angker. Angker tidak mesti oleh makhluk halus, mungkin di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian bahwa ruatan ini kalau tadi Mas Giri itu mengatakan mungkin saja untuk berubah iringannya. Kalau dengan dalam Murwakala itu memang Betoron Rodo putus ini sepertinya.
Terputus sinyalnya nih, Isu Sena. Ya putus. Ya, mohon maaf kita beralih ke Ki Joko Santosa dulu. Ki Joko yang tadi disampaikan Pak Giri bahwa memungkinkan untuk memodifikasi sedemikian bahkan bentuk pertunjukannya gitu. Misalnya mengubah fragmen cerita soal Bathara Kala ini ke dalam teater, bahkan bisa diubah dalam bentuk pertunjukan yang lain. Karena yang paling elementer adalah pembacaan mantra. Menurut Ki Joko Santoso, itu nanti akan orang jadi kemudian terlupa tidak? Apakah memang harus tradisi ini berjalan dua-duanya? Tradisional yang cara lama tetap dilestarikan, ada minimal 1 kali dalam setahun gitu. Dan untuk tetap membumi, bisa menarik untuk anak-anak milenial, ini juga perlu ada modifikasi. Monggo, Ki Joko. Iya, Mas Popon, betul. Jadi dua-duanya tadi. Pertama, supaya tidak kepaten obor, maka memang perlu ruatan dengan format yang lama. Jadi dengan pakai wayang, menceritakan tentang Bathara Guru, Dewi Uma dan sebagainya sampai kemudian lahir produk gagal yaitu Bathara Kala kan itu. Tapi sebetulnya yang dikatakan Mas Seno dan Mas Giri tadi bahwa sebetulnya kan intinya loh, itu kan pada mantra. Intinya kan pada mantra. Maka saya dengan Mas Seno Aji itu sudah membuat ruatan itu sekitar 6 kali. 6 kali. Itu dengan durasi yang pendek. Durasinya sekitar paling lama itu sekitar 2,5 jam. 2,5 jam itu pun sudah kepotong untuk mantranya sendiri sekitar 50 menit. Jadi bisa dianggap itu sebagai semacam ya wayang ringkes itu. Karena yang harusnya jam 9 malam sampai menjelang subuh itu bisa diubah durasinya menjadi 2,5 jam termasuk pembacaan mantranya 50 menit. Gitu. Jadi memang ada dinamikanya seperti itu dan bahwa dimungkinkan seperti yang dikatakan Mas Giri tadi bahwa prosesinya ruatan tadi bisa metamorfosis itu bisa atau bisa diubah menjadi semacam teater dan sebagainya karena memang intinya di situ pada pembacaan mantranya. Cuma kalau dilakukan seperti itu terus-menerus memang betul memikat untuk anak-anak muda yang mereka mungkin senang yang instan, lalu yang tidak lama-lama dan sebagainya. Tapi juga tidak ada jeleknya bahwa sesekali itu dilakukan yang standar supaya tidak kepaten obor itu tadi, Mas Popon. Ya, Pak Joko. Kita kembali ke ruatan bangsa ya. Kalau untuk kondisi kekinian yang sedang dialami bangsa ini harus didera pandemi dan kemudian efeknya adalah kelesuan ekonomi dan ada persoalan-persoalan sosial yang muncul akibat krisis dari pandemi ini. Ini ruatan model seperti apa yang paling cocok menurut Ki Joko Santosa dan nanti mungkin Ki Giri ya? Apakah yang tradisional ataukah yang tadi untuk menyedot banyak perhatian, mungkin yang mendengarkan mantra bisa lebih banyak gitu, termasuk anak-anak milenial kemudian agak dimodifikasi gitu, ruatan kontemporer gitu. Model yang seperti apa yang paling cocok? Silakan Ki Joko dulu. Ya, betul. Karena tadi memang suasananya sedang seperti ini,
Tapi bahwa begini, bahwa kalau kita nyebut ruwet nagari, ruwet Indonesia itu bukan hanya karena pandemi, karena kalau pandemi ini kan fenomena global, artinya bahwa semua negara di seluruh dunia kan mengalami hal sama. Jadi bukan itu, cuma bahwa terjadi persoalan-persoalan, benturan-benturan sosial ini, ya itu yang membuat menjadi Indonesia menjadi sakit kan karena itu. Nah, tapi karena kita tahu bahwa suasananya memang sedang seperti ini, apalagi diterapkannya PPKM ini, ya maka memang sebaiknya dengan perawatan yang kontemporer, yang tidak terlalu memakan waktu, termasuk juga biaya. Monggo Mas Giri. Ya, sebelum ke Pak Giri, mungkin saya akan memberikan kesempatan juga setelah nanti Pak Giri menyampaikan pendapatnya ya kepada Sobat Harjo dan peserta talkshow siang hari ini untuk bisa nanti menanyakan secara interaktif atau menuliskan pertanyaan kepada narasumber di siang hari ini, bisa ke Ki Giri atau ke Joko Santoso. Silakan melalui menu fitur chat atau nanti dengan raise hand ya. Silakan bisa dirancang dulu apa yang mau ditanyakan, bisa tadi direview lagi apa yang mengganjal dari apa yang disampaikan oleh ketika. Nah ini dari Ki Suseno sudah masuk. Nanti bisa juga disampaikan pertanyaannya ke Ki Suseno. Silakan Ki Giri yang soal tadi ruatan kebangsaan yang kekinian ini dalam kondisi seperti ini, model yang seperti apa ruatannya yang paling cocok gitu. Kalau tadi Pak Joko mengatakan yang paling minim biaya, durasinya singkat saja karena di tengah PPKM tidak boleh pertemuan lama-lama begitu. Silakan Ki Giri, mungkin ada pandangan-pandangan yang bisa mengayakan diskusi kita siang hari ini. Ya, sebelum ke ruatan kekinian ya. Jadi inti ruatan sebenarnya kan edukasi untuk masyarakat bahwa leluhur kita itu memberi edukasi kepada masyarakat bahwa kita kalau luar negara kita harus bisa menjaga negara. Kemudian kalau merwakala bagaimana orang-orang harus bisa menjaga anak-anaknya. Ada tadi Mas Joko bilang yang Soekerto dari lahir dan Soekerto karena melakukan kesalahan itu. Jadi artinya satu itu edukasi kepada masyarakat, kepada rakyat, bagaimana menjalani hidup itu harus hati-hati. Kemudian kalau ruang bumi, jadi Mas Joko mungkin memandang bukan karena corona ya, karena situasi bumi ini memang kadang perilakunya manusia sudah kebangetan itu, buminya menjadi sakit. Jadi harus ada ruatan itu karena ya penting itu. Sebagaimana kita sering lihat Tanto Mentut bikin ruatan gunung ditutup Nisor Merapi sana. Itu bagian dari sesuatu yang penting. Jadi kalau model-model karena situasinya masih PPKM, masih pandemi corona, ya model ruatannya virtual. Tapi intinya tetap ada bagaimana teks mantra itu sampai pada masyarakat. Jadi bisa dilakukan secara virtual. Dengan beberapa elemen menarik ya, misalnya teman-teman di sini menampilkan juga slang bagian dari ruatan itu. Kemudian ada dalang ruat yang itu menyampaikan mantra-mantranya dengan serius gitu. Karena bagi saya kenapa kok bisa slang, kok bisa kesenian lain, kok bisa ruatan dengan band-bandan? Karena inti di ruatan, misalnya ini bicara merwakala ya. Jadi inti ruatannya sebenarnya ada dua kan. Satu membabarkan satu adegan paparan bagaimana Roro lahir. Kemudian di sisi lain Dalang Kondobuwono itu turun ke bumi, Bedoro turun ke bumi menjadi Dalang Kondobuwono, kemudian dia ingin memberi tolak bolonya, meruat, melepas. Ruatan artinya melepas dari itu. Jadi ada satu sisi pertunjukan, di sisi lain adalah itu intinya melepaskan dari kesialan tadi.
melepas dari kesalahan-kesalahan. Jadi maka saya berani kalau di sisi lain di ruwatan itu bisa menampilkan band, tetapi yang paling inti yang tidak boleh lepas, tidak boleh hilang itu adalah teks mantranya. Meskipun teks mantra itu bisa diperpendek kayak Pak Seno tadi bilang, semakin dipendekkan itu bisa karena pada intinya. Jadi sangat bisa bentuk apapun sesuai perkembangan zaman ruwatan ini. Cuman memang ada satu lembaga-lembaga pemerintah yang tetap mempertahankan ruwatan aslinya. Sebagaimana kalau sekarang ada dalang kreasi, dalang-dalang buat kulir, dalang dengan dangdutan punya Seno, tetapi Habirando keraton tetap melestarikan model dalang yang tetap pakem. Kalau meskipun pakem itu tidak mungkin pakem karena sesuatu yang disebut pakem itu sebenarnya juga memberontakin kesenian sebelumnya. Tapi ya tidak, memberontaknya tidak begitu luar sekali. Gitu. Ya, Ki Giri. Barangkali Ki Suseno bisa menambahkan pandangannya Ki Suseno. Soal tadi apakah yang paling cocok dalam ruwatan bangsa di kondisi kekinian saat ini. Tadi kalau Ki Joko Santoso mengatakan kalau pandemi itu sudah mendera secara global, jadi ini ruwatan bumi, tapi kalau ruwatan bangsa artinya adalah persoalan-persoalan yang muncul kekinian seperti masalah politik, masalah sosial kemasyarakatan di era kekinian gitu, di kondisi bangsa ini. Jadi lebih spesifik ke situ, bukan ke pandemi, karena pandemi ini global begitu. Mungkin Ki Suseno juga bisa memberikan pandangan kalau kita bicara soal ruwat nagari itu yang paling cocok itu yang seperti apa gitu, formatnya gitu. Terima kasih. Bahwa ruwatan itu sebenarnya pengurai juga sengkolo. Maka ruwatan itu bisa sebagai sarana loro wigeno. Loro itu sakit, loro komplikasi dan besar. Loro wigeno itu sakit spiritual. Nah, di Indonesia ini memang yang perlu negari bentuknya bisa berupa ruwat patok bumi, karena seluruh tanah air atau ruwat negari itu kan tidak hanya negari satu wilayah kecil, tapi satu wilayah lebih luas dan sebagai suku, agama, keyakinan, dan sebagainya. Ini bisa dilakukan dengan sebuah gelaran yang menggunakan lakon Sudomolo. Sudo itu berkurang, molo itu malapetaka atau penyakit atau balak atau malapetaka. Jadi masih tetap berpijak pada ajaran leluhur untuk ruwat patok bumi, untuk ruwat bangsa. Ini menggunakan cerita yang bukan Murwopolo, tapi Sudomolo. Diharapkan sehingga segera memolo yang ada di negara kita ini berkurang atau bahkan bisa dinetralisir. Pada dasarnya, leluhur kita juga pernah meninggalkan petuah kearifan Jawa yang berbunyi begini. Prasojo iku pangurwating rubido. Prasojo itu bares. Bares itu suci, jujur. Ruwat itu manusia pada kejujuran, pada kesucian, pada sehingga dengan ruwat negari yang dengan cerita Sudomolo atau mungkin ukuan nanti diharapkan bisa menyingkirkan loro-rogo, loro-gung, loro wigeno yang ada di negara kita ini. Itu Mas Popon. Ya, menarik sekali. Jadi bukan lakon Murwakala yang cocok menurut Ki Suseno. Akan lebih luas ruwat patok bumi yang mengambil lakon Sudomolo ya. Nah ini menarik mungkin soal
ruatan virtual. Nah, ruatan virtual di tengah pandemi, kita dituntut untuk bisa membuat kesenian-kesenian pertunjukan-pertunjukan secara virtual. Ki Giri mungkin sudah mengalami dalam 1 tahun terakhir ini bagaimana pertunjukan secara virtual tanpa penonton begitu. Nah, ini kalau ruatan ini kan biasanya seperti yang jamak dilakukan di pendopo taman siswa misalnya eh, oleh Javanologi ya, Balai Javanologi itu tetap harus mengumpulkan orang yang harus diruat. Jadi artinya apakah mungkin ruatan itu orang yang diruat berada di jarak yang sangat jauh gitu? Kalau ini kita ngomongin bukan ruat kebangsaan ya. Kalau ruat kebangsaan kan yang jelas mantranya dibacakan sebanyak mungkin bisa didengarkan atau bergaung lebih luas gitu ke banyak orang. Tapi kalau ruat Soekerto tadi yang harus diruat adalah personalnya, orang-orangnya, itu mungkin tidak dalam beda majelis begitu. Eh, Mungkin dimulai dari Pak Joko. Jadi tidak harus dalam satu tempat begitu. Apakah dimungkinkan yang seperti itu? Nih, Mas Popon. Ya, tapi karena suasananya, situasinya tidak memungkinkan karena sedang dalam PPKM seperti ini, ya memang bisa dilakukan ruatan dengan yang virtual kan begitu. Cuman tadi kalau dari sisi dibagi dua, kalau yang inklusi sama yang eksklusi. Kalau yang eksklusinya sama itu, meskipun virtual kan kita tetap di lokasi tetap sama itu. Tapi kan untuk yang diruatnya itu pada jarak yang beda, ya tetap bisa, tapi tetap tidak bisa maksimal itu. Menurut saya seperti itu, Mas. Jadi ya bisa, cuman tidak maksimal. Itu sama kok dengan misalkan bagi orang yang hobi untuk tirakatan, misalnya ke Parangkusumo dan sebagainya pada saat malam Jumat Kliwon. Kebetulan minggu depan itu kan malam Jumat Kliwon. Nah, kalau itu diubah menjadi tirakatan virtual gitu ya bisa, cuma gregetnya akan beda. Angkatan Mas Popon. Ya, terima kasih Ki Joko. Mungkin Ki Giri bisa memberikan pandangan juga. Bagaimana tetap kesakralan dan bisa dikatakan efektivitas dari ruatan ini tetap ada, walaupun harus diselenggarakan secara virtual begitu. Kalau seniman selama ini pertunjukan kan harus terpisah dengan penontonnya yang biasanya perform di depan penonton langsung, ini harus dibatasi oleh layar gitu. Yang nonton kita tidak bisa melihat responnya secara langsung begitu. Kalau ruatan ini seperti apa? Ya, benar, yang hilang gregetnya, greget bagi pemainnya. Namun bagi saya prosesi ritual itu tetap nyampe, karena by name-nya akan sampai kan, ketika sosok yang diruat itu disebut namanya, by name-nya tetap sampai, tetap bisa ruat, bisa udal, bisa selesai ucul gitu. Cuman greget bagi pelaksanaan itu menjadi tidak menarik. Kemudian persoalan prosesinya itu bisa berbeda-beda kan. Kalau di Ruat Merwokolo yang sering saya lihat itu selesai dibacakan mantra-mantra, kemudian potong rambutnya, kuku dan sebagainya. Jadi ada proses di usai baca mantra, kemudian dilarung gitu. Kalau ini bisa dibalik, saya kira orang yang diruat itu dipotong kukunya dulu, potong rambutnya dulu, kemudian dikirim kepada Kidalang untuk kemudian didoakan dengan by name-nya. Jadi secara doa saya kira, secara mantra tidak salah. Greget yang hilang, gregetnya tidak menarik menjadi dalam satu pertunjukan. Tapi dalam satu proses ritual
doa, satu pembacaan mantra tetap saya kira tetap sah gitu. Gitu. Ya. Hanya hilang gregetnya seperti dalam setahun terakhir Giri juga kalau perform contohnya di TV ya itu gregetnya kurang karena biasanya dapat applause dari penonton langsung ya kan ya. Terus Ya. kemudian di sini harus hanya di depan kamera begitu. Mungkin Ki Suseno bisa memberi pandangan juga soal ini, Ki Suseno. Bahwa Ya. ruat itu bisa jarak jauh, bisa jarak jauh. Jarak jauh itu Suaranya hilang-hilang Ki Suseno. Suaranya hilang-hilang. Ya. Masih hilang-hilang Ki Suseno. Oke. ya, Ya. Oh, ini sudah. Monggo silahkan Ki Suseno. bahwa jarak jauh itu bisa Mas tidak mengurangi kekuatan dari efektivitas mantra. Oke. Itu kan melintasi dan waktu. Jadi di dia tetap saja energi akan sampai dan tidak akan salah sasaran. Ya. Di seni ruwet saya kira tidak mengurangi karena kita sudah satu itu harus dan kita laksanakan dengan serius. Yang kita buat merasakan yang yang belum dibuat setelah merasakan di dia apa seniman sudah tidak karena sudah aku. Ya. Oh ya, bisa saya tangkap. Jadi energinya masih menurut Ki Suseno tidak berkurang. Jadi dan tidak mungkin salah sasaran. By name, by address nggak seperti bantuan sosial ya Pak ya, bisa salah sasaran. Kalau ini pasti sampai karena dibacakan by name. Walaupun nggak by address ya, yang penting namanya itu sudah dibacakan dalam mantra. Oke, barangkali ada yang hendak bertanya secara interaktif dalam talkshow siang ini, silahkan raise hand atau bisa juga dengan fitur menuliskan di chat ya. Silahkan Sobat Darjo semua yang hendak menanyakan seputar ruwatan, silahkan raise hand atau menuliskan di fitur chat. Monggo. Belum ada Itu yang menulis di... Mas Popon. Tadi saya lihat tadi kok ada Mas Transtoto. Oh iya, silahkan Mas Transtoto kalau mau bertanya atau menambahkan di diskusi talkshow siang ini. Silahkan Mas Transtoto. Saya cerita sedikit. Saya pernah 2 kali di luar. 1 kali di Jogja dan 1 kali di Mbah Hadi yang kepala perusahaan Solo. Nah, kemudian apa bedanya? Yang kedua dengan yang akan dilakukan melalui Mas Joko dan sebagainya ini, apakah ada beda kualitas atau beda apanya gitu ya? Itu aja yang pokok. Dan kemudian yang terakhir, apa sih rasanya kalau dibuat itu terus kemudian menimbulkan sesuatu yang memang berbeda. Bedanya di mana? Apakah ada dalam perasaan, apa dalam kelakuan atau perlakuan yang kita alami. Itu aja Mas, matur nuwun Mas. Ya, sebelum ke siapa dulu saya mungkin menanyakan dulu ke Pak Toto. Nah, dari Pak Toto mengikuti 2 kali ruwatan itu adakah pengalaman pribadi Pak Toto? Itu dari apa perubahannya? Dari perasaan batin merasa lebih tenang atau bagaimana? Ya, kalau tenang pasti. Karena saya sejak kecil itu merasa saya ini kan punya buku saya itu langkir, buku yang paling medeni kata orang.
yaitu wukunya Bathara Kala. Di situ Wuku. dikatakan ana wong sing wani karo kowe kecuali ngelimpe. Jadi kowe itu sialmu nanti penghapusanmu akan dilimpe. Oh, itu saya sedih. Merasa kok saya menjadi objek untuk ditusuk dari belakang sehingga saya melakukan ruwatan. Nah, tentu setelah ruwatan saya merasa tenang. Yang pertama dilakukan di Jalan Solo itu dengan cara Jawa sekali, malah ditodong kalau lahir segala. Yang kedua itu Islam waktu di Solo dibacakan ayat-ayat dan sebagainya, dan saya malah merasakan kurang gregetnya gitu. Nah, tetapi yang ketiga, saya ingin ikut, tetapi karena kemarin pandemi kita tunda, tapi nanti kalau di depan ada kesempatan, tentu saya mau ikut. Karena saya merasa insya Allah lebih tenang daripada kalau belum keluar. Gitu Mas. Ya, Pak Transtoto. Nah, barangkali ke Pak Joko dulu ya, Pak Joko. Apa yang berbeda dengan yang sudah pernah diikuti Pak Transtoto di Jalan Solo dan juga di Solo, di Jogja dan di Solo gitu? Apakah efektivitasnya akan lebih tinggi atau bagaimana? Silakan Pak Joko. Iya Mas Popon. Sebenarnya sama, ruwatan di Solo, di Jogja atau dimanapun sama. Karena kan kembali tadi loh, bahwa esensinya kan pada mantranya itu tadi. Kalau yang ditanyakan Mas Transtoto tadi, apakah akan ada perubahan bagi yang diruat? Ya tentu saja bahwa tujuan dari ruwatan itu kan sebagai cleaner, sebagai pembersih, sebagai cleaner untuk tidak hanya untuk Sukerto tapi juga untuk halo. Ya, kedengaran Pak. Ya, juga untuk spiritualnya, tidak hanya tidak meligi hanya untuk soal menghilangkan Sukertonya. Jadi karena di sini yang esensinya adalah pada mantranya, ya artinya bahwa yang dilakukan oleh Mas Transtoto waktu ruwatan di Solo atau mungkin di mana dan di Jogja, ya sama itu. Ngapain Mas Popon? Oke, Pak Joko. Jadi esensinya sama, tetap di mantra gitu, menghilangkan semua kesialan lah ya. Ini kan ritual penyucian diri ya. Kalau efeknya sih mungkin yang bisa merasakan nanti Pak Transtoto ya. Jadi self experience yang mengikuti ruwatan itu mungkin berbeda-beda. Tapi barangkali bisa memberikan tambahan dari Pak Giri dan Pak Suseno. Ki Suseno dulu mungkin. Itu setelah rasa tenang ini adalah modal utama seorang untuk menggapai kita. Karena stres sumber penyakit, terus kesiapan juga. Seseorang yang sudah merasakan luar kemudian tenang, pikirannya pening, kemudian bisa berpikir dengan jernih. Di situ akan bisa mengambil manfaat yang lebih besar. Pikiran yang baik, pikiran yang tenang, lahirkan langkah-langkah yang baik dan bermanfaat bagi diri maupun orang lain. Oke, ya agak terputus-putus tapi saya tangkap Pak Transtoto. Jadi artinya energi yang disebarkan melalui mantra tadi bisa membuat orang yang diruat menjadi berpikir lebih jernih, kemudian bisa melakukan tindakan-tindakan yang berefek positif pada orang yang melakukan ruwatan. Begitu barangkali secara garis besarnya seperti itu. Jadi yang disebarkan adalah energi positif karena mungkin sebelumnya pikirannya agak ruwet begitu, terus kemudian ini akhirnya lebih jernih, lebih bisa berpikir positif, memandang sesuatu dari segi positif, dan energi positifnya akan menyebar ke orang-orang di sekitarnya.
Barangkali seperti itu yang disampaikan Ki Suseno tadi, walaupun agak terputus-putus gitu. Jadi efeknya bukan hanya di diri pribadi yang diruat dengan pikiran jernih, tapi energi positif yang tersebar di sekitarnya juga akan berpengaruh lebih luas. Ki Giri, barangkali ada pandangan yang lain? Ya, karena saya tidak konsen pada hal-hal yang berbau ruwatan intinya, tapi saya hanya memandang bahwa sesuatu yang prosesi ruwatan itu nilainya, prosentasenya akan beda-beda. Energi positifnya yang sampai ke seseorang itu beda-beda. Energi positif yang disampaikan oleh dalang ruwat itu akan besarnya juga akan beda-beda. Tidak sebuah energi dari mantra itu masuk ke seseorang yang diruat 100%, enggak. Persentasenya akan menurut saya beda-beda. Tergantung situasinya. Situasi orang yang diruat bagaimana, dalang ruwatnya bagaimana. Jadi bisa yang masuk hanya 40%, 60%, 70%. Tidak mungkin 100% tidak mungkin. Tidak. Jadi artinya ini tidak kayak matematika, kalau sesuatu yang sudah disampaikan tidak akan diterima penuh. Tatarannya akan beda-beda. Itu saja. Ya. Nah, ini pertanyaan dari saya, barangkali karena dari partisipan yang ikut dalam talkshow ini tidak ada yang mengajukan pertanyaan secara tertulis ya. Ada Mas Popon mungkin. Ya. Itu tadi saya lihat ada dari BRI. Oh ya, Pak Ihsan ya. Sama Pak Sumarno. Pak Sumarno, iya. Silahkan Pak Ihsan atau Pak Sumarno kalau ada yang hendak disampaikan dalam talkshow kali ini. Kemarin karena Pak Joko dan Pak Giri dan Ki Suseno ini hendak mengadakan ruwatan yang salah satunya disupport oleh BRI ya, BRI Klaten, oleh Pak Sumarno, ada kemarin Mas Ihsan juga ikut pembahasan dalam rencana ruwatan yang kemudian harus ditangguhkan karena pemberlakuan PPKM gitu. Ada yang mau disampaikan? Barangkali dari Pak Marno dan Pak Ihsan. Kalau tidak, ini mungkin pertanyaan dari saya, Pak. Jadi kembali ke generasi milenial ya, untuk paling tidak notice keberadaan budaya ruwatan gitu, tradisi ruwatan yang semestinya mereka di tangan mereka lah tradisi ini akan tetap lestari. Untuk melestarikan ini tentunya harus mendekatkan dengan keseharian dan permasalahan yang sering dialami oleh generasi-generasi milenial. Nah, salah satunya mungkin mereka tidak tahu soal Sukerta apa yang mereka tanggung gitu. Bahkan referensinya juga banyak, kalau dikatakan Ki Susena tadi, di Serat Centini di Suluk Tambang Raras hanya 12, padahal sebelumnya di Serat Merwakala ada 146. Jadi mungkin yang paling dekat dengan persoalan yang paling relevan begitu yang sekarang ini sedang harus dihadapi anak-anak milenial itu seperti apa? Bahwa ruwatan ini bisa memberikan energi untuk kesulitan rintangan hidup yang sedang dijalani. Misalnya kalau anak muda ini kan rata-rata persoalannya itu jomblo begitu ya, susah mendapat jodoh. Nah, ini barangkali hal-hal yang seperti ini yang bisa menarik, bahwa ruwatan paling tidak bisa membuka keruwetan dalam menemukan jodoh begitu misalnya ya. Ini yang seperti apa begitu yang ditonjolkan dalam publikasi ke publik gitu, terutama ke anak milenial, itu yang seperti apa pendekatannya gitu. Kalau kita harus ke Dono Kedini, kita harus ngomong ke Sendang Kapit Pancuran, Pandawa 5 dan segala macam, ini agak jauh. Tapi ketika yang persoalan yang sangat relevan, mereka kesulitan mendapat jodoh misalnya, atau seperti apa gitu, yang bisa dikampanyekan gitu ke generasi milenial. Barangkali itu pertanyaan saya yang mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan dari partisipan, silahkan Ki Suseno mungkin. Terima kasih. Memang taruhan yang kami tangani itu sebagian besar kalau anak muda ini masalah
ada setelah itu sebagian besar itu ada akselerasi untuk mendapatkan jodoh. Nah, mungkin dipublikasikan kepada anak muda bahwa dari ruat itu untuk disebut sengkolo kebu kemali. Kemali adalah sengkolo yang membuat ini dapat selalu ini karena sengkolo kebu kemali, dan menurut pengalaman yang menangani sebagian dapat. Jadi pada intinya untuk agar anak-anak cara menarik atau cara memberikan ya tentang ruatan salah satunya percepat. Tidak sedikit juga yang mau skripsi. Ini banyak karena kuliah juga banyak yang minta dibuat agar lancar, Mas. Oh iya, kalau itu tadi yang soal skripsi tadi, masalah hambatan di pendidikan gitu, itu sekolah apa namanya, Ki Suseno? Menarik ini, karena kan yang paling relevan di kalangan milenial itu ya persoalan jodoh dan persoalan pendidikan begitu. Bagaimana mereka menghadapi dosen killer dan segala macam, akhirnya skripsinya kok nggak jadi-jadi gitu. Itu sekolah apa namanya? Termasuk dalam sekolah kualifikasi ada Mohon maaf, Sukerto dengan sekolah berbeda. Itu klarifikasi 29 macam. Satunya bukti. Nah, kalau anak yang sudah belajar kemudian sudah di ini di bisa mulai dengan ruat. Macam ya. Terus putus masih Suseno. Tapi itu tadi menarik dari Sengkolo Kebu Kemali ya, itu yang paling banyak memang dari Ki Suseno juga kebanyakan anak-anak muda memang persoalnya itu, tapi ada juga soal hambatan pendidikan gitu. Ini menarik, jadi mungkin bisa jadi bentuk publikasi untuk menarik anak-anak milenial untuk ikut menaruh perhatian di sini. Mungkin Pak Giri ya, dari segi pertunjukannya gitu, dari segi pertunjukannya apa nih yang paling cocok untuk anak milenial untuk menyedot mereka jadi notice, wah ada ruatan, ternyata ruatan ini asik gitu. Tadi mungkin dengan konser musik ya, atau apa gitu. Ya. Silakan Ki Giri. Ada satu ya, di pertunjukan itu ada satu penampil yang menarik bagi anak muda. Ada bintang tamu yang bisa menjadi magnet agar anak muda mau datang ke sana. Kemudian tematiknya itu udah penting. Kalau kita lihat teman-teman tadi mantra-mantranya juga mantra itu, anak-anak muda paling suka dengan mantra-mantra pengasihan. Mantra-mantra pengasihan perjodohan gitu. Jadi saya kira menarik temanya, misalnya untuk anak muda ruatan apa ya, tentang percintaan itu, mantra pengasihan, ruatan pengasihan untuk mencapai ke rumah tangga itu anak muda Pak suka sekali. Saya tidak tahu itu Pak Sino nanti yang hafal anunya, yang modal ceritanya, tapi kalau saya lihat mantra-mantranya Mak Jokowi laris manis ketika beberapa kali pentas mantra-mantra pengasihannya terus jadi rebutan anak-anak muda gitu. Ya. Dibacaan gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari percintaan dan perjodohan ya kalau untuk anak milenial ya, Pak Giri ya. Kayaknya itu berlaku di lintas zaman, tidak hanya di anak milenial itu. Boleh nambah Mas. Jadi silakan Ki Suseno. Semoga lancar. Mantra sudah terdapat mantra buat itu cepat jodoh. Ya. Kebanyakan dari anak-anak
Jadi tidak menarik juga. Jadi minta privat tidak dikenakan. Ini anak muda yang ingin cepat. Ya. Jadi saya tangkap tadi ada fenomena baru bahwa anak-anak muda ini mendapatkan rintangan untuk mendapatkan jodoh, kemudian mereka meminta privat ruwat secara privat gitu, karena mungkin kalau secara terbuka juga agak malu kan, ini masalah privasi juga. Ini barangkali ke depan bisa dikembangkan model-model seperti ini gitu yang singkat dan mungkin biaya murah gitu, dan bisa jadi efektif untuk mereka. Mereka lebih tenang, lebih percaya diri untuk menghadapi persoalan perjodohan. Barangkali Pak Joko, terakhir Pak Joko, untuk ini. Saya tak nambahi untuk Mas Giri dan Mas Seno. Jadi tentang dan Mas Giri tadi, bahwa memang betul itu ketika Mas Trans Toto itu diruat di Solo, di Jogja, dimanapun, artinya bahwa intinya kan pada mantra, cuma efikasinya yang beda. Sebagaimana vaksin itu kan ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Moderna, ada Pfizer dan sebagainya. Masing-masing kan dengan efikasi yang berbeda. Nah, artinya ketika Mas Trans Toto ruwatan di Solo dengan di Jogja, ya efikasinya yang beda. Tetap ada kan, seperti Sinovac dengan Moderna kan tetap ada vaksinnya, cuma efikasi yang beda. Nah, di sini berarti memang efikasinya yang beda. Itu tentang ruwatan tadi. Kemudian yang dikatakan oleh Mas Seno, mau saya tambahi bahwa kalau generasinya saya, Mas Seno, Mas Giri itu kan baby boom gitu, baby boomers itu. Kalau milenial itu yang lahir 1980-an, artinya sekarang pada usia sekitar 39 ke bawah kan gitu. Maka di sini yang paling cocok memang tadi untuk pacar, itu artinya yang mungkin masih usia 20, 21, kemudian jodoh, kemudian pendidikan mereka yang mau skripsi, kemudian juga untuk kerja. Karena kan banyak juga yang setelah lulus bingung dia akan kerja di mana. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya itu bangun nikah. Artinya ada pasangan suami istri milenial yang sebetulnya tidak ada masalah apapun gitu. Cuma karena petonnya beda gitu. Yang satu Selasa Legi misalnya gitu, yang satunya Kemis Pahing atau gitu. Nah, sehingga selalu terjadi keributan dalam rumah tangga. Nah, dengan ruwatan di sini ada yang namanya bangun nikah, itu untuk dalam tanda kutip macam diceraikan dulu, kemudian dicarikan hari baik untuk dinikahkan lagi. Saya kira ini akan menarik juga, tentunya dengan kos yang rendah kan, dengan biaya yang rendah. Ini akan menarik bagi milenial, yaitu tadi pacar, jodoh, kemudian rumah tangga itu bangun nikah, pendidikan dan pekerjaan. Oke, ya. Oh, itu tadi juga lumayan menarik ya. Jadi ada ruwatan yang mereka harus menikah kembali gitu. Jadi diruat dulu ini Pak Joko ya. Diruat dulu terus kemudian dinikahkan lagi ya. Diruat dalam arti juga dicerai. Oh gitu, prosesnya menceraikan dulu, kemudian diruat, kemudian dinikahkan lagi. Menarik ini, baru dengar saya. Itu namanya bangun nikah. Bangun nikah. Ya. Semacam kalau mungkin Mas Popon masih ingat itu kalau ibu dengan anak yang lahir, kebetulan petonnya memang
ada persamaan yang harus dibuang gitu. Ya. Terus anaknya pura-pura dibuang dulu. Oh iya betul. Lalu kemudian Pura-pura diadopsi. dibuang, Ya, terus lalu diambil lagi itu ya, hanya ditaruh di kebun sebentar itu ya. Ya Iya. ya ya ya, betul Iya. betul. Itu masih dulu saya masih kecil masih lihat tetangga seperti itu, tapi sekarang saya sepertinya sudah tidak menemukan lagi. Ya barangkali karena tidak ada pertanyaan lagi dari partisipan dan diskusi ini juga terbatas waktu, bisa kita tutup talkshow Ruatan Bangsa sore hari ini. Terima kasih kepada, oh ini ada satu lagi, mungkin satu pertanyaan dari Mas Rahmat Hida ya. Mohon maaf, saya tidak jadi menutup. Ini ada pertanyaan satu lagi. Silahkan Mas Rahmat Hida. Monggo. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang. Ke Ya. siapa ini? Ke semuanya atau ke Pak Joko, ke Pak Giri? Semuanya aja. Ya. Jadi gini, saya pernah mendengar sebuah mungkin mitos ya. Jadi itu kalau ada pasangan yang dia itu mau menikah, kalau dari anak nomor 1 sama nomor 3 itu nanti kelanjutannya kurang baik. Itu benar atau tidak, dan kalau memang benar apakah harus dibuat atau bagaimana? Gitu. Itu saja? Ya. Mas Rahmat, ya itu pengalaman pribadi Mas Rahmat atau menanyakan temannya? Itu saya dengar-dengar dari teman-teman seperti itu. Oh ya, oke. Ya. Silakan. Pak Joko dulu barangkali, anak pertama dan ketiga, apakah itu harus diruat gitu, karena dikhawatirkan nanti tidak serasi gitu mungkin yang didengar Mas Rahmat gitu. Oke, terima kasih. Selamat bergabung Mas Rahmat dari Solo ini, Karanganyar. Oh, dari Karanganyar. Jadi ya memang betul bahwa kalau misalnya ada semacam gugon-gugon bahwa yang pihak lakinya nomor sekian, perempuannya sekian kan gitu. Nah, mungkin mereka masuk dalam klasifikasi Sukerto tadi yang memang harus jadi yang pertama diruat, dan yang kedua juga tadi supaya ketika mereka kemudian mau lanjut nikah juga bisa supaya bisa gangsar, lancar sampai kakek nenek gitu. Jadi betul itu bahwa memang perlu diruat itu. Monggo Mas Seno Aji. Selanjutnya Mas Rahmat Hida yang disampaikan oleh Mas Joko memang satu dengan lebih bagus karena akan menetralisir certain activity bahwa seperti yang misalnya pasangan geing itu wage dan pahing. Kemudian pasangan tumpuk itu misalnya Senin Wage dengan Senin Wage dan sebagainya. Itu memang sebaiknya diruat. Tapi ada ruatnya ruat Jonto Karso. Pada satu tahun mendatang akan di tahun ini adalah tahun Yuyu. Tahun Yuyu lalu berjalan miring. Bisa diartikan juga miringnya jalannya miring-miring. Ya. Yogianya. Putus-putus ke Susano. Oh ya. Selain dari tadi ya, weton pasangan juga ada tahun ya, tahun menikahnya ya, tahun Yuyu gitu ya, Susano. Bukan. Tahun ini mulai 1 Suro kemarin termasuk masuk. Oh, tahun Yuyu ini, tahun ini ya. Dalam khasanah spiritual Jawa, di tahun Yuyu tahun ini, orang yang banyak masalah adalah orang
dengan inisial nama R dan K. Oleh karena itu saya pernah menulis pada satu surah kemarin di sebuah media, ini tokoh pejabat yang akan inisial R dan K. Inisial R dan K ya Pak. Dan Ya, lahir di hari apa tadi Pak? Kamis? Rabu dan Kamis. Oh, oke. Ya, ya, ya. Sayang sekali suaranya Ki Suseno tidak begitu baik, agak terputus-putus. Tapi nanti bisa japri saja Mas Rahmatida. Kalau kalau Ya, sudah ya. mengenal Ki Suseno nanti bisa bertanya langsung konsultasi. Nah, barangkali ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup talkshow sore hari ini. Terima kasih sekali narasumber dan semua partisipan yang sudah aktif mengikuti talkshow sore hari ini. Pak Joko, terima kasih. Pak Giri dan Pak Ki Suseno, walaupun ada kendala teknis mengenai jaringan internetnya, tapi paling tidak sudah memberikan banyak kasana-kasana baru kepada kita, pengetahuan-pengetahuan baru. Dan mungkin yang menjadi catatan di saat ini adalah bahwa ruwatan ini punya sifat yang sangat dinamis, bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi akan sangat sayang sekali apabila budaya adiluhung di tanah Jawa ini hilang karena tidak ada yang melestarikan. Jadi mari kita sama-sama merawat tradisi ruwatan ini, merawat tradisi ruwatan ini agar tetap lestari. Terima kasih semua partisipan. Mohon maaf bila saya Popon banyak salah kata dalam mengantarkan talkshow sore hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan dan sampai jumpa. Salam sehat. Oke, Pak Giri, Pak Joko. Matur suwun. Atur